Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang metode penilaian investasi, yaitu pengertian dan fungsi metode penilaian investasi. Dalam mengukur sebuah investasi, sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Menggunakan beberapa metode sekaligus lebih banyak. Semakin banyak metode yang dipakai, maka akan semakin banyak gambaran yang lebih lengkap, informasi yang didapat lebih banyak, sehingga keputusan investasi lebih tertarget dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ada 5 metode yang umum dipakai perusahaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode net present value. Kedua, metode payback period. Ketiga, metode profitability index. Keempat, metode average rate of return. Kelima, metode internal rate of return. Metode penghitungan dan analisis penilaian investasi net present value adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambahan bagi para pemegang saham. Net present value adalah selisih sejumlah kas yang menghasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan, atau selisih present value dari sebuah proyek dan investasi awal. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu di sini saya menjelaskan rumus dari sebuah NVP. Nah, seperti yang telah diketahui pada slide ini, inilah suatu rumus dari NVP. Nah, saya contohkan, misal jika suatu bunga diasumsikan sama tiap tahunnya sebesar 12% dan arus kas masuk bersifat sama, yaitu sebesar Rp5.700.000 serta nilai investasi awal sebesar Rp18 juta, maka perhitungan sederhana nilai NPV itu didapat sebesar Rp2.547.110. Selanjutnya di sini saya akan membahas slide selanjutnya, yaitu tentang internal rate of return, yaitu IRR. Nah, IRR ini ialah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan membahas rumus IRR. Nah, seperti yang terdapat di slide, yaitu rumus IRR. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kriteria keputusan dari IRR. Yang pertama, bila internal rate of return lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi atau IRR, maka proyek investasi itu dapat diterima. Dan sebaliknya, bila internal rate of return lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi atau IRR atau RRR required rate of return, maka proyek investasi itu ditolak. Selanjutnya kita akan membahas payback period atau yang biasa disebut dengan VV. Nah, VV yaitu VV atau yang biasa disebut dengan payback period ialah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow, atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Nah, di sini saya akan membahas kriteria keputusannya, yaitu yang pertama, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek tersebut dapat diterima. Dan sebaliknya, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek tersebut ditolak. Lanjut, di sini saya akan membahas
Profitability Index atau bisa disebut dengan PI. Nah, Profitability Index itu menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Nah, jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Nah, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih dan yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Sebagian besar PI investasi semakin layak. Di sini ada rumus dari PI, yaitu PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Yang tahap kelima yaitu accounting rate of return atau biasa disebut dengan ARR. Nah, apa itu ARR? Yaitu menghitung rata-rata laba bersih earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Nah, metode ARR ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Nah, metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, cara dengan membagi EAT atau biasa disebut earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun average investment. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu ARR sama dengan rata-rata laba lebih pajak sama dengan dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Contoh dari ARR yaitu proyek butuh dana sebesar 280 juta rupiah, umur 3 tahun, nilai sisa 40 juta rupiah, laba setelah pajak 3 tahun berturut-turut. Nah, tahun pertama yaitu sebesar 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Nah, dapat kita jawab di sini ARR sebagai yang telah saya sebutkan di slide itu 40 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta dibagi 3 per 280 juta ditambah 40 juta dibagi 2 kali 100%. Nah, dapat hasilnya yaitu 40 juta dibagi 160 juta sama dengan 0,25. Berarti ARR-nya itu sebesar 25%. Nah, itulah presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas mengenai kriteria keputusan. Yang pertama, bila presentase accounting rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih besar dibandingkan dengan ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut dapat diterima atau layak untuk direalisasikan. Bila presentase accounting rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih kecil dibanding dengan ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka proyek investasi tersebut ditolak. Baik, di sini ada studi kasus. Studi kasus yang kami ambil itu mengenai PT Pabrik Es Wira Jatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan. PT Pancawira Usaha atau PWU Jawa Timur merupakan salah satu BUMD yang bergerak di berbagai bidang usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit usaha. Pancawira Usaha atau PWU Jawa Timur memiliki unit usaha industri es yaitu PT Pabrik Es Wira Jatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan yang memproduksi es balok untuk memenuhi kebutuhan es balok di wilayah Pandaan dan sekitarnya. PT Pabrik Es Wira Jatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan merupakan salah satu perusahaan warisan zaman Belanda yang mulai berdiri sejak tahun
1918 dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Pabrik yang berpusat di Pandaan ini hanya memproduksi es balok. Perusahaan ini menginginkan adanya peningkatan volume produksi untuk memenuhi permintaan. Dengan demikian, penjualan dan laba perusahaan diharapkan akan meningkat. Pada tabel berikut disajikan data produksi permintaan dan kapasitas mesin untuk memproduksi es balok pada PT Pabrik Es Wirajatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan. Di sini ada tabel produksi es balok pada PT Pabrik Es Wirajatim. Nah, di sini pada tahun 2009 produksi es balok itu ada 706.744. Jumlah permintaan 720.000 dan kapasitas mesin 720.000. Pada tahun 2010 produksi 674.022, jumlah permintaan 734.760, kapasitas mesin 720.000. Pada tahun 2011 produksi balok itu ada 558.532, jumlah permintaan 771.120, kapasitas mesin 720.000, dan pada tahun 2012 produksi 630.566, jumlah permintaan 865.800, dan kapasitas mesin 720.000. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi es balok mengalami penurunan, sedangkan permintaan es balok meningkat setiap tahunnya. Perusahaan sudah bekerja pada kapasitas, namun keterbatasan kemampuan mesin produksi untuk memproduksi es balok tidak dapat menjangkau keseluruhan permintaan pasar yang semakin meningkat. Oleh karena itu, PT Pabrik Es Wirajatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan berencana investasi aktiva tetap berupa mesin produksi es balok. Dari rencana pembelian mesin baru oleh perusahaan tersebut, diharapkan kegiatan produksi dapat meningkat, permintaan dapat terpenuhi, dan laba perusahaan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perusahaan buat keputusan investasi penambahan aktiva tetap, mengetahui dampak rencana penambahan aktiva tetap terhadap incremental cash inflow perusahaan, dan untuk mengetahui kelayakan rencana investasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan berdasarkan analisis capital budgeting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari studi kasus PT Pabrik Es Wirajatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan yang telah dijelaskan sebelumnya. PT Pabrik Es Wirajatim Unit Pabrik Es Kasri Pandaan berencana untuk melakukan investasi aktiva tetap yang bertujuan untuk menambah kapasitas mesin dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Investasi aktiva tetap yang akan dilakukan oleh perusahaan berupa pembelian mesin produksi es balok dengan harga perolehan sebesar Rp524.900.000. Sumber dana berasal dari modal sendiri sebesar 20% dan 80% dari modal pinjaman dengan bunga pinjaman 14% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Besarnya biaya modal atau cost of capital dari sumber dana yang digunakan untuk pembelian mesin adalah sebesar 11,73% berdasarkan metode penilaian kelayakan investasi dengan teknik capital budgeting. Diperoleh hasil sebagai berikut. Average rate of return atau ARR. Hasil perhitungan ARR menunjukkan bahwa rencana pembelian mesin produksi es balok layak untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ARR yang diperoleh sebesar 291,95% jauh lebih besar dari cost of capital yaitu sebesar 11,73%. Sedangkan dengan menggunakan metode payback period, rencana investasi aktiva tetap layak untuk dilaksanakan karena lama masa pengembalian lebih kecil dari umur investasi, 1 tahun 8 bulan, 27 hari atau lebih kecil dari 8 tahun. NPV yang dihitung dengan diskon faktor sebesar 11,73% menghasilkan present value cash flow sebesar
4.677.997.997.000 dan present value initial investment sebesar Rp524.900.000. Usulan investasi untuk diterima dan layak untuk dilaksanakan karena NPV lebih besar dari 0. Hasil perhitungan benefit cost ratio menunjukkan bahwa rencana pembelian mesin produksi es balok layak untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan B atau C rasio yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 1, yaitu sebesar 9,18. Hasil analisis IRR dengan perhitungan trial and error diperoleh IRR sebesar 86,07%. Dengan demikian, rencana investasi aktiva tetap pada studi kasus di atas layak untuk dijalankan karena IRR yang dihasilkan lebih besar dari cost of capital sebesar 11,73%. Terima kasih.